Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi, jelang siang Star Lovers. Saya Pelagia Suparman di program Bincang Spesial kita hari ini bersama dengan Bea Cukai Yogyakarta. Star Lovers, berbelanja atau oleh-oleh kayak udah jadi satu kesatuan yang tidak bisa terlewatkan ya. Apalagi kalau misalkan saat seseorang ini bepergian atau jalan-jalan. Dan terutama kalau misalkan ada seseorang atau keluarga kita, teman kita mau jalan-jalan ke luar negeri. Nah, biasanya yang dipesan adalah oleh-oleh seperti itu. Kali ini Star Lovers kita juga akan membahas mengenai shopping di luar negeri, tentang gimana nih mekanisme barang-barangnya masuk ke Indonesia, terus juga berapa sih biaya masuk yang dikenakan untuk belanjaannya tersebut. Kita bisa langsung tanyakan saja Star Lovers kepada dua narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Kakak Sugianto. Selamat pagi Kakak. Oke Kakak ya, udah request dari tadi kalau ada sebutan yang lain nggak boleh Kakak ya gitu. Sehat Kakak Sugi? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya. Jadi Kakak Sugi ini Star Lovers merupakan PBC ahli pertama Bea Cukai Yogyakarta. Betul ya Kak ya? Betul ya. Nah nanti kalau ada salah correct me if I'm wrong deh pokoknya. Dan satu lagi nih yang tadi sudah enjoy banget dengan lagunya The Rain yang Terlatih Patah Hati. Sudah ada Kakak Hestu Pawestri. Selamat pagi. Pagi Kakak. Tiba-tiba berhenti di Kakak, jangan-jangan lupa namanya siapa ya. Ya oke, Kakak Hestu Pawestri ini selaku pelaksana pemeriksa Bea Cukai Yogyakarta, betul ya? Siap. Sehat juga Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah lebih tenang? Sudah biasa patah hati ya ternyata ya kayaknya. Jangan membahas patah hati. Oh jangan, gak boleh gitu. Karena bisa jadi nanti dengan para pelancong atau juga para penumpang yang akan bepergian atau masuk, bisa jadi patah hati kalau kita nggak mengerti ya tentang mekanisme gimana sih belanja di luar negeri. Kemudian juga apa aja yang harus kita dipersiapkan. Betul sekali Kakak Hestu, 100 deh buat Kakak Hestu. Siap. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaannya Kakak Sugi dan juga Kakak Hestu, kita masih akan terus ajak Star Lovers. Ini salah satu panggilan sayang kami kepada para pendengar dengan Star Lovers untuk mengajak untuk bergabung juga ya bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 0818621013 atau bisa di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Nah, oke Kak Sugi dan juga Kak Hestu, ini kan di waktu apalagi sudah tidak PPKM, kayaknya perjalanan dari masyarakat Indonesia atau juga luar negeri ke Indonesia cukup tinggi sekali seperti itu ya. Dan ini juga menjadi ajang kayaknya kita balas dendam untuk healing, untuk belanja terutama ke luar negeri. Tapi sebelum itu kita kan perlu tahu dulu mungkin ya mengenai gimana sih ketentuan mengenai impor. Ini kan masuknya impor berarti ya, impor barang bawaan penumpang diatur. Dan mungkin bisa dimulai dulu dari penumpang itu apa gitu. Silakan Kakak Sugi. Penumpang itu berarti diaturnya di ini ya, Peraturan Menteri Keuangan. Jadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 203 tahun 2017. Di situ diatur tentang ekspor dan impor untuk barang bawaan penumpang gitu ya, dan awak sarana pengangkut. Jadi di situ ada dua jadi penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, penumpang itu apa? Di sini dijelaskan bahwa penumpang itu setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tapi bukan awak sarana pengangkut dan pelintas batas. Di situ jadi sudah diatur di PMK-nya itu di PM penumpang itu. Oh jadi ada istilahnya ada 3 kurang lebih ya. Ada tadi penumpang, terus ada awak sarana pengangkut atau sarana batas. Oke, ini jadi satu hal yang beda lagi karena kita lebih seringnya mendengar penumpang seperti itu ya untuk perjalanan pribadi atau kelompok yang lebih dari 3 orang seperti itu. Nah akhirnya boleh kali di-spill lagi nih sama Kakak Hestu. Kalau tadi kan penumpang udah di-spill sama Kakak Sugi mengenai ternyata kita sebagai penumpang gitu kan. Kalau awak sarana pengangkut dan sarana pengangkut itu apa ya Kak? Ya, jadi gini, awak sarana pengangkut itu orang yang bekerja di sarana pengangkutnya. Kalau sekarang kita bisa bilang itu bisa pilot, kru pramugari. Kalau di sarana pengangkut udara ya. Kalau laut bisa dia yang nahkoda kapalnya, krunya kapal gitu bisa disebut awak sarana pengangkut. Sedangkan awak sarana pengangkutnya yang dimaksud itu, sedangkan sarana pengangkutnya itu bisa pakai udara, berarti kita bisa pakai pesawat. Kalau laut kita bisa pakai kapal dan itu macam-macam gitu. Jadi pengertian awak sarana pengangkut ya kalau bahasanya kita pilot lah, pramugari begitu lah. Petugasnya ya, betul, petugas yang membawa kita. Memang
ada di sarana pengangkutnya gitu. Itu dia. Jadi memang 3 hal ini berkaitan sekali ya. Dari sarana pengangkut yang bisa kita akses, bisa darat, laut, udara. Betul. Seperti itu. Kemudian juga ada profesinya. Kita jadi kayak sekolah biasa lagi. Yang darat Kak itu yang namanya pelintas batas tuh. Misalnya yang kayak perbatasan Nunukan ke Tawo itu penumpang juga tapi pelintas batas karena dia di perbatasan negara kan. Gitu. Jadi lewat darat ya atau lewat, ada juga yang lewat speed gitu ya, lewat laut gitu. Kayak di Tawo, terus nanti perbatasan di Entikong dengan Kalimantan dengan Malaysia yang perbatasan Sabah Sarawak itu. Ada juga Papua Nugini ya. Beberapa lah pelintas batas di kita. Ada juga ya. Jadi istilahnya ternyata nggak cuma 3 penumpang tadi, ada pelintas batas juga seperti itu. Wah, ini menarik sekali Star Lovers ya. Biasanya kita cuma tahu apa profesi seseorang menggunakan seragam ini, tapi ternyata ada lagi istilah menarik lainnya. Oke, ini juga akhirnya kan namanya tadi penumpang atau kita bepergian nggak mungkin dong nggak bawa sesuatu kayaknya ya gitu. Entah itu pada saat berangkat atau juga kembali ke rumah, karena dia kembali lagi identik yang namanya bepergian tuh dengan oleh-oleh gitu. Kayaknya Kak nggak boleh, nggak afdol kalau misalnya kita nggak bawa sesuatu gitu. Betul. Nah ini juga bisa nggak tolong dijelaskan juga untuk kami, untuk masyarakat luas mengerti atau pengertian dari barang bawaan penumpang sama barang awak sarana pengangkut. Ini kan kayaknya beda ya Kak Sugi ya. Itu gimana Kak? Ya, barang bawaan penumpang atau sarana pengangkut itu di situ dibagi 2 ya. Satu barang bawaan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut, yang kedua atau istilahnya kalau yang kerennya itu personal use ya. Yang barang pribadi itu personal use, yang selain barang pribadi itu non personal use. Nah di situ nanti akan kita jelaskan lah berikutnya itu apa personal use, apa non personal use, ketentuan seperti apa itu di nextnya nanti. Oh next aja katanya dibikin penasaran dulu nih Star Lovers kayaknya. Ya sementara ini kulit-kulitnya dulu lah. Jadi Star Lovers kalau udah makin penasaran nih sama Kak Sugi katanya next aja katanya gitu. Star Lovers boleh bertanya bersama kami di nomor WhatsApp 0818621013 atau juga bisa di Instagram di @starjogjafm. Nah ini juga mungkin kalau dari kulit-kulitnya dari Kakak Sugi, nah ini tugasnya langsung Gia lemparkan ke Kakak Hestu. Apa nih Kak? Tadi kan udah disebut ya tentang personal use tadi itu seperti apa sih Kak pengertiannya personal use dari penumpang atau dari awak sarana pengangkut itu sendiri? Personal use itu berarti yang melekat Kak, melekat yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkutnya. Melekat itu bisa dalam artian yang dibawa, dipakai atau hand carry atau di kabin gitu ya. Kalau ini dalam artian dia menggunakan pengangkut udara ya. Gitu. Personal use itu bisa dibagi lagi, yaitu barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali lagi ke luar negeri. Jadi dalam artiannya bisa oleh-oleh ya. Dia beli dari luar negeri, dia bawa masuk ke dalam negeri untuk dipakai. Gitu. Yang kedua itu barang yang diperoleh dari dalam negeri. Dalam artiannya ini barang ini umpamanya dia ada dari Indonesia, dari Jogja, dia mau pameran ke Malaysia. Jadi dia akan mengurus izin dari dalam negeri, dia urus membawa suratnya itu dibawa ke luar negeri. Nanti waktu masuk dia akan tidak dikenakan untuk barang bea masuk karena dia dari dalam negeri gitu ya, ketentuan yang kedua. Yang ketiga, barang yang diperoleh di luar negeri yang akan digunakan selama berada di dalam negeri itu sama begitu Kak, yang akan dibawa lagi keluar gitu. Jadi ini berarti kan dari dalam keluar masuk lagi. Kalau yang ini dari luar masuk nanti dia akan diekspor kembali. Nah itu personal use gitu. Personal use. Jadi itu yang salah satu yang bebas dari bea masuk tadi ya ternyata ya. Itu ada ketentuannya lagi. Ada ketentuan yang di dalamnya lagi. Nah, ada batasan nilai. Batas-batasnya ada. Oke, ini juga nih ya yang kayaknya memang. Nah, kalau Star Lovers baru mau berangkatnya nanti akhir pekan harus siap-siap nih. Bisa dicatat juga mungkin ya mengenai apa aja, terus batasan nilainya seperti apa. Tapi jangan dulu di-spill. Biar semakin penasaran nih Star Lovers ya, sekali lagi masih diajak. Terus untuk bisa berinteraksi bersama kami di nomor WhatsApp 0818621013 atau juga di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Tadi juga udah kebahas dikit ya Star Lovers bahwasanya misalkan sesuatu hal yang kita bawa kemudian kembali lagi itu juga bisa termasuk ke personal use. Tapi belum tentu itu adalah bebas ya. Bebas bea masuk karena ternyata nanti akan ada di-spill juga mengenai berapa sih batasannya yang akan kita terkena bea masuk dan tidak terkena seperti itu. Tapi kita akan break dulu. Ini kedua narasumbernya udah makin deg-degan kayaknya gitu. Mau ditanya apa lagi gitu. Biar makin deg-degan kita akan break dulu Star Lovers, dan dia masih akan menunggu Star Lovers yang akan berpartisipasi dan juga bertanya langsung di bincang spesial kami kali ini bersama Bea Cukai Yogyakarta.
Masih dari Jalan AM Sangga Jumat Pusat Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo Fresh, Pelagias Farhan masih bersama dua narasumber kita. Ada Kakak Sugi dan juga Kakak Hestu, yang juga masih akan membagikan nih berbagai macam informasinya yang kayaknya cukup menarik banget ya. Walaupun agak ribet kayaknya kalau kayak ruwet banget ya kalau dipersiapkan, tapi ada baiknya kita ruwet dulu sebelum akhirnya kita bingung di tempat gitu ya. Jangan sampai itu Kakak Hestu dan juga Kakak Sugi. Nah, kalau tadi kita sebelum break Star Lovers sempat membicarakan tentang perbedaan dari personal use sama non personal use seperti itu. Jadi kalau misalkan personal use, kalau kata Kakak Hestu singkatnya sesuatu yang melekat ya dalam diri kita misalkan, ataupun yang dibawa kembali ke dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, akhirnya sekarang dia juga penasaran nih Kakak Sugi, kalau untuk barang yang termasuk non personal use tuh yang kayak apa ya Kak? Non personal use itu barang yang selain barang pribadi ya. Jadi barang misalnya itu untuk instansi, untuk perusahaan, untuk toko misalnya. Ternyata penumpang itu punya toko terus berbelanja di luar negeri untuk ngisi tokonya, itu nggak bisa masuk ke barang personal use gitu. Jadi memang untuk diperjualbelikan gitu. Terus memang bukan untuk pribadi ya, tadi untuk perusahaan, untuk instansi, seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya nanti yang menganalisa atau yang mengkategorikan itu pejabat bea dan cukai. Tetapi tanda-tandanya itu udah kelihatan sebenarnya. Gitu loh. Punya tanda-tandanya. Jadi sebenarnya di lapangan itu kita nggak perlu berdebat, oh ini untuk saya pakai sendiri, oh ini tidak. Sebenarnya nggak perlu seperti itu, karena memang kategorinya sebenarnya udah jelas. Yang pribadi itu yang melekat, yang buat pemakaian pribadi sehari-hari, perbekalan segala macam. Nah, yang non pribadi ya di luar itu gitu, tinggal di negatifkan aja kan gitu. Jadi sebenarnya penumpang sebenarnya udah bisa menerka ini nanti masuk ke personal apa non personal ya gitu. Jadi cuman kadang di lapangan tuh ya seperti itu, masih ada diskusi-diskusi yang butuh. Mungkin biar akrab kali ya sama pelaksana lapangannya, kayak ini personal apa non personal ya gitu. Pengen tahu aja suaranya dari Kasugi kayak apa, misalnya kayak itu kayak apa. Nah, oke, ternyata ini kan menjadi sebetulnya sudah pasti terlihat ya kategorinya. Terutama mungkin yang saat ini kan juga sangat beredar adalah profesi jasa atau titip itu ya, just tip itu juga mungkin akan terlihat seperti itu. Ini juga mengenai tadi kan bawaan barang. Ini kan kadang ada yang waktunya kadang barengan kita bawa, tapi juga ada yang entah duluan atau belakangan. Itu gimana mekanismenya Kak kalau untuk hal-hal seperti itu? Kalau bahasa keren atau itu namanya lost and fun ya, lost and fun. Jadi lost itu hilang, fun itu ditemukan. Ya, tidak tahu dulu ceritanya bagaimana kok pakai lost and fun. Tapi poinnya jadi ada dua pembedaan Mbak, itu mau melalui laut atau udara. Jadi kalau melalui laut itu kalau sebelum kedatangan tuh 30 hari gitu kan. Kalau setelah kedatangan tuh 60 hari. Nah, itu kalau melalui laut ya. Kalau melalui udara atau pesawat tuh sama 30 hari sebelum kedatangan penumpang, tapi setelahnya hanya 15 hari gitu. Seperti itu. Jadi harus, kalau datangnya setelah itu ya nggak bisa masuk ke tadi lost and fun tadi. Oke, ternyata segitu ketatnya waktunya ya. Tapi untung dia pernah punya pengalaman juga lost and fun. Jadi ternyata koper bawaannya kebawa ke maskapai lain itu. Tapi itu harus ada bukti-buktinya gitu, nggak sekedar, oh Pak itu barang saya yang dulu datang itu tanggal sekian, saya datang tanggal sekian, nggak seperti itu. Itu harus nunjukin paspor, boarding pass. Jadi harus ada penelitian lah gitu untuk kita bisa membuktikan bahwa memang betul ini barangnya dia datang duluan atau datang belakangan gitu. Oke, berarti kan harus ada pendataan dan pelaporan. Mungkin seperti itu ya, mengenai bukti-bukti kalau misalkan ternyata itu betul barangnya si penumpang atau bukan. Biasanya ada bukti dari maskapai misal bahwa memang itu tertinggal atau memang itu datang duluan. Kan harus, kalau penumpang itu kan ada namanya masuk bagasi ya, itu kan misalnya masuk 5 terus tertinggal 1, ya kan ada pemberitahuan ya dari maskapai ya. Itu bukti-bukti itulah yang kita perlukan gitu untuk meyakinkan kita sebagai petugas bahwa memang betul ini barangnya dia gitu. Biar nggak salah juga ya, biar nggak salah orang. Diklaim barang orang mah. Ganti rugi juga nanti gitu. Itu bahaya juga. Nah, ini juga akhirnya udah bilang bahwasanya bagaimana proseduralnya adalah satunya pelaporan. Nah, ini dia mau balik ke KS tuh yang biasanya lapor-melaporkan kayaknya nih.
Itu gimana Kak prosedurnya untuk kita pelaporan misalkan dari personal use atau dan lain sebagainya, itu seperti apa? Ya, tadi kan sudah dijelaskan dengan Kak Sugi ya, bahwa ada personal use dan non personal use. Untuk personal use itu pelaporannya tersendiri menggunakan custom declaration atau disebut SCD. Sedangkan untuk non personal use pelaporannya dengan PIBK atau kepanjangannya pemberitaan impor barang khusus. Gitu. Jadi kalau dia melekat personal use custom declaration, yang non personal use dia dengan PIBK gitu Kak. Oke, ini juga ternyata ada custom declaration. Kayaknya dulu kalau kita mungkin bepergian yang sebelum landing itu udah dikasih selebaran kertas dulu, itu. Kertas. Oh dulu kertas ya. Kalau sekarang udah enggak berarti ya? Ya, ini untuk pengembangan teknologi dari Bea Cukai sendiri sudah ada untuk custom declaration. Jadi dia bisa menggunakan browser, dicari aja SCD Bea Cukai, nanti keluar di situ webnya, langsung kita isi di situ SCD-nya, atau dia bisa download nanti di aplikasi Play Store dia gitu Kak, di mobil Bea Cukai namanya kalau ini. Tapi kalau yang khusus untuk SCD-nya sendiri dia bisa di browser dengan dia custom declaration. Di situ dia nanti semua seperti yang ada di kertasnya kita masukkan, kita buka, nanti kita masukkan nama lengkap, email, nomor paspor, kebangsaannya apa, tanggal lahir, pekerjaan, alamat di Indonesianya dia kemana, kalau turis dia nginepnya di mana gitu ya. Terus kedatangannya, nah ini kuncinya di sini Kak. Kalau kita datangnya di Jogja, ngisinya di Jakarta, nah itu nanti di tempat kami untuk cek datanya tidak masuk, tidak valid. Jadi itu dipastikan kalau kita turunnya di Jogja, isi di Jogja gitu. Terus nanti nomor penerbangannya, flightnya apa, dikasih keterangan. Terus tanggal datangnya hari kapan. Nah ini kadang kalau ini lupa tanggal Kak. Nah, tiba-tiba langsung insomnia, amnesia kan, jadi lupa tanggal. Itu di form halaman pertamanya gitu nanti seperti itu. Nanti ada berikutnya, kita ada halaman keduanya, nanti kita sebutkan apa aja barang yang dibawa, berapa jumlah tasnya, apakah dia bepergiannya sendiri atau dia bersama keluarga, nanti dilaporkan di situ. Jika dia bersama dengan keluarga, nanti diinput keluarganya siapa gitu. Garis besarnya begitu. Oke, ini ternyata sekarang salah satunya di Bandara YIA ya sudah pakai ECD tadi ya. Ada sudah beberapa bandara. Kalau di Bea Cukai sendiri sudah ada Soekarno Hatta, Ngurah Rai, Juanda, Kuala Namu, Jogja sendiri, Lombok, sama yang paling baru Kertajati Kak. Oh, Kertajati juga sudah. Ternyata ini termasuk bandara-bandara besar yang juga cukup padat ya. Lalu lintasnya gitu trafiknya. Nah, ini juga kemarin tadi jadi mau kapan nih? Tadi sempat disebutkan mengenai kalau misalkan kita turunnya di Yogyakarta, isinya Yogyakarta. Apakah kita harus mengisi di on arrival time atau sebetulnya bisa dari sebelumnya gitu? Ya, untuk SCD sendiri ini karena sudah bisa diakses di mana aja ya Kak ya, bisa diakses dia 2 hari sebelum kedatangan. Jadi kalau sebelum dia landing lah kasarnya gitu, dia 2 hari sebelum keberangkatan boarding itu dia bisa isi. Nanti di situ cepat. Jadi kalau sudah bawa, dia tinggal ambil bagasinya, dia scan barcode di kami, langsung kita penjaluran. Apakah dia melaporkan ada jalur merah, jalur hijau, nanti dia langsung cepat gitu Kak. Oke, ini juga sudah semakin dielaborasikan kembali ya Salovers mengenai syarat-syaratnya apa aja yang termasuk personal use dan juga non personal use. Ini nanti akan dijelaskan kembali mengenai tadi, gimana nih masuk bea cukai nggak? Bea masuk nggak ya? Misalkan gitu nanti juga akan dibagikan. Tapi sebelumnya Salovers juga masih akan kita ajak terus bergabung di nomor WhatsApp 0818621013 atau juga bisa di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Nah, kalau tadi mengenai kayak declaration tadi ya, atau electronic custom declaration kan untuk personal use seperti itu. Kalau non personal use di PIBK itu seperti apa Kak Sugi untuk proseduralnya? PIBK itu untuk barang yang tadi yang non personal use ya, non personal use yang satunya untuk barang yang tadi lost and found. Tapi lost and found tapi yang ada manifest Mbak. Jadi ada 2 lost and found yang tadi bisa jadi kalau yang pakai CD custom declaration itu yang nggak masuk manifest gitu. Tapi ada kadang yang memang sama maskapai itu dimasukkan manifest gitu. Nah itu harus pakai PIBK gitu. Yang dimasukkan manifest dan tidak manifest itu contohnya apa ya? Mungkin karena kita kadang bingung juga nih untuk istilahnya Kak. Iya, yang kalau itu kan sebenarnya ke maskapainya, maskapainya. Nanti yang ketinggalan tadi itu masuk manifest atau enggak gitu. Biasanya kan enggak masuk manifest karena mungkin
maskapai juga butuh kepastian nih barangnya siapa sih. Kalau ada manifestnya kan penerimanya jelas. Jadi dari itu kita udah nggak perlu penelitian lagi. Oh ini barangnya si A. Kalau udah dideklar di situ, dia cukainya tinggal oh ya betul ini penerimanya A itu. Tapi yang beda cuma bentuk penyelesaiannya aja gitu. Tapi poinnya sama, poinnya itu juga. Cuma nanti bedanya juga kayak tarifnya kan berbeda untuk personalis dan personalis. Nah, tergantung maskapai mau dimasukin manifest atau enggak. Kita kan ngikut dari maskapainya gitu. Gitu. Berarti selalu ada koordinasi ya bersama maskapai tentang bagaimana mekanismenya. Karena dokumen tadi kan untuk nutup manifestnya itu, gitu. Kalau nggak ada manifestnya pakai CD cukup. Tapi kalau ada manifestnya harus kita tutup pakai PIBK gitu. Ya, nanti tinggal koordinasi dengan maskapainya aja gitu. Nah kalau dokumen yang kalau tadi kan banyaknya identitas diri dan lain sebagainya kalau untuk di personal use. Kalau di non personal use ada dokumen yang harus disiapkan nggak Kak untuk misalkan kita akhirnya nginput nih untuk tahu bahwa ini masuk biaya masuk sekian persen atau enggak gitunya Kak. Kalau non personal use ya? Iya non personal use. Kalau non personal use ya nanti kan nanti misalnya penumpang ini bawa barang pribadi dan non pribadi ya kan. Nah nanti petugas akan menganalisa nih. Ini barang pribadi dipisahin dulu. Ini non pribadi dipisahin dulu. Nah, kalau yang non pribadi kita pakai CD tadi ya. Nanti ada batasan nilainya maksimal berapa. Nah, kalau yang non personal use oleh petugas nanti akan dibuatkan PIBK gitu. Nanti tinggal penumpang tinggal tanda tangan, tapi kita akan sebelum itu akan kita edukasi dulu. Oh ini masuknya non personal use nih karena alasannya ini ya kan. Terus nanti kena tarifnya segini, ya masuk segini, pajaknya segini, totalnya segini ya seperti itu. Oke, jadi ini panjang sekali prosesnya ternyata ya. Tidak hanya misalkan langsung di data, ternyata bisa langsung. Jadi memang biasa di lapangan gitu Kak. Sebelum kita kenakan biaya sesuai ketentuan, kita biasanya edukasi dulu gitu. Edukasi ke penumpang bahwa ini ketentuannya di sini seperti ini gitu. Jadi setelah udah mengerti penumpang itu, baru kita lanjut ke proses berikutnya yaitu penetapan, pemeriksaan. Itu jadi nggak serta-merta ini penumpang nggak ngerti tiba-tiba ini kena pajak bla bla bla, nggak seperti itu gitu loh. Kita ada sisi edukasinya di awal gitu, kita jelasin pelan-pelan. Nah, kadang juga ada yang udah emosi gitu ya tapi kita kan petugas ya sudah, ibu tenang dulu misalnya ibu tenang dulu, ini saya jelaskan dulu seperti ini. Bahkan kita detail Kak, misalnya ini saya perlu penjelasan ini kok kena segini itu bagaimana ya, kita jelasin. Ibu ini sekian harganya, ibu ada invoice-nya, kita kita konversi ke kurs misalnya dia Singapura dolar atau Malaysian ringgit kan gitu ya, dari Malaysia Singapura kita konversi dulu ke USD, nanti kita potong nilai, ini belum masukkan nilai ya. Jangan dulu ya. Nanti kita pasang nilai batasannya, terus selisihnya kita kenakan tax atau pajak biaya masuk dan pajak dalam rangka impor ya gitu ya. Jadi di situ, jadi di lapangan tuh ada serba-serbinya. Kita nggak, ini ya Pak saya mau bayar pajak, nggak seperti itu gitu. Ada step-stepnya yang memang kita harus terapkan gitu loh. Kita edukasi dulu, nanti udah tenang. Udah mau menerima lah ibaratnya itu keputusan yang nanti nah itu baru kita ke step selanjutnya, seperti itu sih ya. Baik, ini juga menarik sekali karena tadi sebetulnya ada spill-spillan mengenai bagaimana sih cerita-cerita lucu ya. Salah satunya tadi belum apa udah panik misalkan gitu. Tapi sebetulnya kalau kita dengarkan dulu ternyata belum tentu semenyeramkan apa yang dibayangkan. Mungkin lagi nggak bawa uang cash gitu ya. Tapi mungkin sebetulnya dengan pembayaran nanti bisa dengan cash ataupun non cash berarti ya, bisa tunai ataupun non tunai. Dengan billing Kak, sekarang semuanya masuk ke kas negara langsung. Oke, jadi lebih jangan sampai merasa tidak percaya ya, karena sudah masuk langsung ke kas nanti negara. Kan ada pembayaran tuh macam-macam. Nanti kita bikinkan billing, nanti bisa ke pakai internet banking, bisa Livin atau segala macam jenisnya, bisa ke Indomaret, bisa ke bank. Di Bandara Jaya itu ada bank di sebelah dekat ATM di luar itu. Jadi terkadang itu kita sampai antar, yaudah Bu kita antar keluar nanti ke bank, kita
kita dampingi gitu. Yeah. Nanti kita foto buktinya. Jadi biar kita tuh menjaga sama-sama fair gitu. Maksudnya memang ini masuk ke negara gitu, bukan masuk ke siapa-siapa gitu. Itu dia. Mungkin kewaspadaan yang lebih tinggi ya, lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu. Ini juga cukup bagus sekali nih bagaimana quotes of the day-nya dari masyarakat Indonesia yang selalu diboyong kemanapun. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini juga sama bahwasanya kalau misalkan Star Lovers saat ini lagi mau pergian, mendengar penjelasan dari Kak Sugi dan juga Kak Hestu ya, ini menjadi salah satu cara Star Lovers untuk tidak bingung, apalagi panik. Karena kalau lihat di live streaming kami di videonya, Kakak Hestu ini banyak senyum sekali, Kakak Sugi juga. Jadi nggak ada yang menyeramkan Star Lovers sebetulnya. Oke, ini ternyata tadi sudah sedikit dibahas tentang pembiayaan atau juga misalkan tahapannya, batasannya seperti itu. Jadi sudah sedikit di-spill ya tentang invoice, itu dokumen yang ternyata harus disiapkan. Diperdalam lagi. Jadi custom declaration tadi belum selesai Kak, itu baru depannya Kak. Baik, ternyata ada yang belum diulik lagi. Star Lovers boleh langsung mungkin kembali dulu. Tadi kan sudah non personal use, PIBK dan lain sebagainya. Kita balik dulu ke custom declaration. Silakan Kak. Jadi itu tadi kan kakaknya nanya ya, PIBK sama custom declaration isinya sama nggak? Sebenarnya itu data yang dipersiapkan hampir sama. Jadi yang di depan tadi kan ada diisi untuk informasi diri ya, keterangan diri ini. Nanti di halaman berikutnya kita ada ini barang bawaan yang dibawa apa aja, itu macam-macamnya nanti ada di situ. Salah satunya Kak, kalau kita lihat ya, nanti di poin-poinnya apakah dia membawa hewan, ikan, tumbuhan, itu ada pertanyaan nanti apakah membawa. Terus ada apakah narkotika, psikotropika, prekursor atau obat-obatan ya, senjata api. Itu nanti ada pertanyaan. Terus habis itu ada uang, instrumen pembayaran dalam rupiah atau mata uang asing yang nilainya lebih dari 100 juta. Itu harus diberitahukan. Terus untuk yang khusus untuk barang kena cukai juga harus diberitahukan. Apakah dia membawa lebih dari 200 batang sigaret atau 25 batang cerutu, 100 gram tembakau iris, atau kalau minuman kita harus melaporkan apakah jumlahnya 1 liter minuman mengandung etil alkohol gitu Kak. Habis itu ada poin lagi yang lagi ini kan ya, tentang pembawaan email, itu kan masuknya ke ini barang pribadi keperluan yang diperoleh dari luar negeri yang nilainya dia lebih dari 500 USD untuk yang penumpang. Kalau untuk awak sarana pengangkut lebih dari 50 USD. Terus apakah ada barang yang digunakan untuk tujuan lain selain pribadi, nah itu untuk dijual, belikan atau enggak gitu Kak. Gitu di halaman berikutnya. Jadi banyak banget yang memang harus dilaporkan sebetulnya ya. Sebenarnya kalau tahu dan detail itu sangat tinggal klik gitu. Sudah tahu. Jadi sudah ada pertanyaannya, tinggal yes or no. Kamu bawa ini apa enggak? Yes or no. Gitu. Kalau dia yes, nanti ada berapa jumlahnya gitu. Nanti terus di halaman terakhirnya ada persetujuan, nanti itu keluar barcode ya, QR code nanti yang akan digunakan untuk keluar ke petugas kami untuk menyatakan bahwa saya sudah melaporkan custom declaration gitu Kak. Jadi memang baiknya 2 hari sebelum berangkat pun sudah diisi ya, karena memang kita perlu ceknya cukup harus detail dan teliti seperti itu, jangan sampai ada yang tertinggal akhirnya baru repot pas sudah landing seperti itu. Ini cukup menarik sekali karena tadi sudah di-spill juga mengenai apa aja ketentuan yang misalkan harus dilaporkan dan lain sebagainya. Nanti baru kita ngomongin tentang pembiayaan atau tarifnya mungkin ya, tentang bagaimana biaya masuknya apa aja dan seperti apa, tapi tunggu dulu. Biar bisa merecall lagi memori-memorinya, Star Lovers dia masih ajak Anda untuk bisa terus bergabung bersama kami di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di Instagram kami di kolom komentar @StarJogjaFM. Ini sudah cukup banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi nanti kita akan himpun dulu seperti itu ya. Baik, Star Lovers, kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini. Star Lovers masih bersama Gia di Bincang Spesial, tentunya juga masih bersama Kakak Sugianto dan Kakak Hesu Pawestri bersama-sama dari Bea Cukai Yogyakarta. Ini juga asik sekali ya. Kalau tadi kita sempat bahas tentang tugasnya dari Kakak Sugi sedikit, kita kembali ke Kakak Hestu nih. Bekerjanya seperti apa dan keseruannya juga apa? Gimana nih Kak prosedural kalau misalkan kita sudah akhirnya landing itu setelah melaporkan, lalu apa yang Kak Hestu biasanya lakukan nih Kak di saat penumpang sudah pada datang gitu? Saya kebetulan ini bertugas di bandara ya Kak ya, di frontlinernya ya. Dari awal penumpang dia turun ini untuk pengecekan apakah dia sudah mengisi custom declaration-nya ya. Diinformasikan juga di Bandara Jogja kita menyiapkan 5 anjungan ya disebutnya, itu dia kalau handphonenya mati atau dia tidak bawa handphone dan belum melaporkan, nah bisa
kerjakan di situ custom declaration-nya. Nanti akan sama-sama keluar barcode, di print, nah nanti itu tuh keluar gitu. Untuk berikutnya, apabila dia melaporkan ada barang ya yang dalam item-item tadi sudah dibacakan tadi, ada yang perlu di pemeriksaan lebih dalam, nah itu nanti akan bertemu dengan kami. Kesebutannya kami pemeriksa barang gitu ya. Untuk diarahkan gini, selamat siang atau selamat sore atau ini mohon izin kami dari petugas bea cukai ini ingin melakukan pemeriksaan mendalam lah gitu ya. Mohon izin untuk dibukakan untuk kopernya, kami teliti satu persatu apakah ada ketentuan yang memang yang dilaporkan tadi ada memang ada di dalam kopernya itu atau di tentengannya gitu, nanti akan kami pemeriksaan lebih dalam. Karena untuk tindak lanjutnya kan nanti kalau dia Kak lebih dari 500 USD nanti akan dia kena pembatasan ini ya, pembebasan 500 USD untuk personal use-nya. Apabila dia melaporkan BKC barang kena cukai, ada ketentuan kan tadi apakah dia benar 200 sigaret, ternyata dia 300 sigaret gitu. Atau dia minumannya dia ternyata bawanya 3 liter gitu. Nanti ada ketentuan-ketentuan itu. Nanti kalau melebihi itu ada apa, kita untuk musnahkan bersama di depannya ini tanda tangan bersama bahwa ini ketentuannya segini boleh masuk, persetujuan gitu Kak. Apa kalau ini apa pemeriksaan fisik mendalam lagi apa sampai pemeriksaan badan, apakah indikasinya dia ada barang selain yang dilaporkan, memangnya melekat ada ya narkoba apa yang tidak kita inginkan ya, obat atau apa, ini ada pemeriksaan mendalam untuk pemeriksaan fisik gitu Kak. Oke, ini masih berkaitan dengan pemeriksaan fisik tadi ya, karena ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk cukup menarik juga nih di kolom Instagram kami, kolom komentar @starjogjafm dari @widi_asmorojati. Apakah kemarin juga KKS tuh menerima atau mendapatkan misalkan kayak kalau yang viral kan soal jamaah haji dari Makassar ini katanya gitu ya, mengenai yang borong emas itu, apakah itu juga akhirnya kena bea masuk atau denda kah Kakak Hestu? Ya, untuk di Jogja sendiri kami belum mendapatkan yang seperti itu ya Kak ya. Tapi kalau untuk sharing dari teman-teman ya ini dari Soekarno-Hatta dan di Makassar, ini memang kemarin ada ya yang dari Makassar digunakan ya, itu ada ketentuannya nanti Kak, ada pembatasan dia berapa kewajaran lah, nilai kewajaran nanti untuk kenanya berapa bea masuknya, untuk perhitungannya nanti bisa dijelaskan dengan Kak Sugi. Dilempar gitu, ya nggak masalah karena kesehariannya tugasnya seperti itu ya. Jadi kalau udah diperiksa ternyata ada yang tidak wajar, barulah runtutannya seperti itu. Jadi ada yang bertugas memang untuk frontliner di depan, pemeriksaan fisik, nanti ada kewenangannya sendiri Kak. Ada penghitungan tersendiri apakah dia ini kena bea masuk, apakah dia ranah pembebasan atau tidak, nanti ada kewenangannya. Nah di kewenangan itu diambil kalau di bandara kami dengan PBJ pertama yang diwakili dengan Bapak Sugi gitu. Oke, nah ini akhirnya kita balik dulu ya, kita lempar dulu ke seseorang yang memang bertugas di hal tersebut gitu. Tapi sebelum ke misalkan tadi ya mengenai pengenaan biaya atau dendanya berapa, misalkan dia mau tanya dulu, ini juga ada satu pertanyaan Kak Sugi di Instagram kami @starjogjafm, ada @didomustika yang bertanya juga apakah just tip itu juga akhirnya kena bea masuk atau enggak ya Kak, silakan. Oke. Jadi kalau ketentuannya untuk ini agak keluar sedikit ya. Untuk elektronika gitu kan biasanya just tip tuh ya bawahnya kadang handphone gitu ya. Elektronika tuh maksimal tentunya untuk bisa di ini tuh 2 pieces per orang gitu ya. 2 pieces per orang. Nah, nanti kan just tip itu kan sebenarnya istilah anu ya. Sebenarnya di ketentuannya nggak ada pengaturan itu. Nggak ada pengaturan. Jadi just tip itu ya nanti pada saat misalnya seseorang nih penumpang ya, nah, kita nggak bicara itu penumpang datang kita untuk registrasi handphonenya, misalnya kita bicara email itu ya, email itu ya nanti panjang dia 2 gitu ya. Kalau nanti kan biasanya kita tanya dulu Kak, kita tanya ini pekerjaannya apa gitu kan, terus ke luar negeri itu apa, kan kita cek paspor segala macam, kita analisa juga itu loh. Kalau memang kita bisa membuktikan dia just tip ya nggak dapat free-nya gitu. Kalau dia penumpang biasa ya itu, karena kembali lagi akhirnya jadi non personal use kan. Karena apa? Karena apa itu untuk dijual kembali tadi kan. Tetap ya prosesnya ya. Biasanya punya toko kan gitu ya. Biasanya punya toko. Gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu ini punya toko apa enggak sih kan gitu ya. Biasanya dari obrolan-obrolan itu kita bisa menggali, oh ini penumpang memang untuk kebutuhan pribadi atau untuk yang lain. Nah, di situ kita pakai manajemen risiko. Jadi kita analisa profil penumpangnya, profil barangnya.
Misalnya kita tanya-tanya seperti itu tadi. Kadang memang ada yang ngaku, ada yang enggak gitu loh. Kan ya kalau yang ngaku ya kalau kamu memang just tip ya enggak kita kasih free kan gitu. Kalau memang memang penumpang biasa ya kita kasih free. Nah, batasan tadi kan ada 2 jadi ya. Yang personal use itu ada untuk barangnya sama untuk BKC, barang kena cukai. Nah, untuk barang yang non BKC maksudnya yang barang-barang biasa, barang pribadi segala macam tadi. Kalau yang BKC tadi udah dijelasin sama Kak Estu tuh, kayak rokok, sigaret, terus minuman mengandung etil alkohol itu barang kena cukai. Itu tadi udah dijelasin batasannya berapa maksimal. Nah, kalau untuk yang personal use kan $500 Kak, satu orang per kedatangan gitu. Jadi kalau shoppingnya ya berkali-kali banyak ya, banyak atau memang banget. Sekarang ya lagi tren kadang tas mewah gitu ya, kayak LV atau yang lain gitu. Harganya tuh satu biji tuh kadang di atas 20 juta gitu. Masa iya nggak kenain pajak gitu kan ya. Maksudnya ya memang free-nya sama pemerintah atau sama ketentuan memang cuma $500. Itu kalau dirupiahkan kursnya sekitar ya 7,5 juta gitu. 7,5 juta ya. Kalau di bawah itu untuk satu orang free. Tapi catatannya maksudnya kadang yang miss itu gini. Gimana tuh Kak? Dia bawa barang lain, terus bawa handphone. Kadang di handphone, saya cuma bawa handphone. Ternyata bawa barang lain. Dia dipikirnya itu handphonenya aja yang ini $500, yang lain enggak gitu. Ternyata semua. Jadi dia misalnya bawa handphone, terus beli tas, beli sepatu misalnya ya. Ini semua Kak, semua dijumlahin dulu, baru dikurangi $500 gitu. Bukan handphonenya aja yang dikurangi $, kadang kan per item dikurangi 500 ya. Iya, per item kurangi 500, bukan kayak gitu. Jadi di total dulu satu orang bawa berapa, dikurangi $500. Misalnya tadi dengan kursnya ringgit sama Singapura nih, ya kita konversi dulu ke $nya berapa gitu. Ternyata gitu ya, caranya di total dulu ya, jangan sampai salah paham nih Star Lovers ya. Ya di lapangan berpikirnya ini tas kurangi 500, sepatu kurangi 500. Kadang ada yang seperti itu gitu. Bahkan kebanyakan mungkin ya, karena memang merasa itu lebih membantu sekali seperti itu. Tapi tentunya kalau misalkan kita juga bisa jujur, bisa akhirnya juga membantu pemasukan dan pengeluaran dari negara sendiri kan, ini akan lebih baik ya Star Lovers ya. Jadi memang ini perlu diperhatikan sangat-sangat ketat. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi mengenai pembatasan dan sebagainya Kak? Yang emas tadi ya. Jadi kalau kita PPC pertama itu, jadi nanti dari pemeriksa itu kan periksa barangnya ya. Ketika udah diketahui, terus nanti kan dimasukkan ke, kita ada aplikasi ya. Memang aplikasi itu masukkan ke ini, diperiksa, ketemu sekian. Nanti ditetapkan, kita netapin harganya. Misalnya di situ ada invoice-nya ya, kita tetapin seharga invoice. Nanti misalnya itu nanti komputer yang akan mengkonversi ke $. Nah, nanti baru kita kurangi $500 gitu ya. Begitu kita kurangkan baru masuk ke tarif tadi. Tadi belum bicara tarif ya? Iya, boleh ditambahkan dulu ini. Oke, jadi kalau untuk personal use, tarifnya itu biaya masuknya kena 10% nggak? 10%. Ya, nanti PPN sama PPH itu ngikut ke ketentuan yang berlaku gitu. Biasanya sih PPN-nya 11%. Kalau PPH itu ringnya antara 7,5 sampai 10. Kalau nggak punya, ya ada 2 Kak, punya NPP atau tidak, ya kan? Kalau punya NPP itu bisa 7,5 atau 10. Kalau nggak punya NPP bisa 15 atau 100. Jadi 2 kali lipatnya. Jadi kalau punya NPP ini lumayan nih, 10%-nya bisa dari PPH itu bisa bisa istilahnya potongan lah gitu ya. Tercover ya, bisa gitu. Oke, berarti jadi satu orang itu 10% ya, atau satu? Biaya masuknya 10%. Nanti kena, jadi sekali itu kena biaya masuk, PPN sama PPH. Cukup semuanya kalau belum PPNBM Pak, kalau ada PPNBM. Ya kalau ini ya kisarannya kalau punya NPP itu sekitar 28 sampai 31% ya. Kalau yang nggak punya NPP itu ya sekitar 41% gitu. Ya lumayan besar juga besar, tapi ya ketentuannya memang itu. Makanya, tapi kalau misalnya informasi misalkan kita pengen tahu tarifnya per berapa, itu bisa kita akses di mana sih selain misalkan ini langsung disosialisasikan oleh Kasuki? Jadi di kita di Bea Cukai sudah ada aplikasi nih. Aplikasi namanya Mobile Bea Cukai. Itu bisa di-download free di Play Store. Di situ ada menu-menunya gitu. Bahkan bukan cuma untuk barang penumpang, untuk barang kiriman atau yang lain di situ ada pilihannya. Jadi
karena sekarang kita bicara barang penumpang Iya. ya kan. Jadi kita di situ nanti milihnya barang penumpang. Pertama masuk ke Play Store itu, Iya. kalau sudah download ya, Mhm. masuk ke hitung pungutan. Oke. Nanti hitung pungutan, masuk ke barang penumpang. Di situ Mhm. ada jenis barangnya dipilih, misalnya bawa apa, terus nanti mata uangnya dipilih, misalnya tadi ya kursnya anunya ya, misalnya pakai ringgit Ya. atau ringgit Malaysia atau pakai Singapura dolar ya masukkan. Nah, terus diisikan nilai barang. Nilai barang di situ tulisannya bukan nilai barangnya tapi free on board. Jadi Oke. harga barangnya di sana berapa gitu. Itu dimasukkan. Oke. Dimasukkan, nanti asuransi sama freight-nya bisa 0. Mhm. Diisi 0 terus di klik hitung sekarang. Nah, di situ ada estimasinya Kak. Estimasi. Gitu. Jadi kira-kira lah itu bisa ya selisih-selisih nggak banyak, sedikit karena itu memang nanti komputer yang akan menghitung gitu. Nah kalau misalkan jadi masyarakat suka ada khawatir jangan-jangan ditipu dan lain sebagainya, Ya. itu bisa langsung kalkulasi Ya, estimasinya itu sebetulnya. Siapkan sebelum membeli. Betul, itu dia. Jadi dihitung-hitung ya. Gitu. Jangan sampai udah kalap belanja ternyata Dan cukup jangan membeludak. lupa invoice-nya disimpan kan. Nah, Iya. Biasanya udah pada lupa. itu ya. Baik kalau nitip-nitip nih, misalkan bayarin dulu ya gitu. Nah itu juga mungkin ternyata sudah cukup lengkap sekali sebetulnya kalau misalkan Starlovers pengen, tadi ketinggalan berapa, bisa tadi ceknya di aplikasinya Mobil bea Ya, cukai. mobil Bea bea Cukai. cukai, Itu ya. bisa di Play Store atau Ya. juga App Store mungkin Ya. ya. Oke, ini mungkin satu pertanyaan penutup kita dari Starlovers juga yang sudah bergabung di kolom komentar Instagram kami @starjogja_fm. Ini dari @paramita Maheswari. Ini mengenai situasi tadi ya, penipuan dan lain sebagainya. Jadi apa sih langkah bea cukai katanya buat menangani penipuan yang atas namakan barang ditahan bea cukai? Monggo, Monggo Mbak Estu. Siap. kita pas ya. Kalau langsung ke pas sini. yang cewek aja. Ya ini lagi marak ya Kak ya. Atas bea cukai ini aku ditahan nih. Gimana cara ngambilnya gitu, kayaknya juga banyak Iya. masukan ini. Ya, salah satunya dipastikan dulu ya Kak ya untuk dia itu apakah benar bea cukai, bisa dikonfirmasi ke kantor kami, bisa, atau di Instagram kami bertanya, akan dijawab oleh tim humas kami. Nanti apakah dipastikan billingnya itu benar, billing pembayaran, karena kalau billing pembayaran dari kami mesti akan masuk ke kas negara, itu billingnya tersendiri Kak. Nanti kalau seandainya mau membayar pun dipastikan ada tulisannya modul penerimaan negara, dibayarnya di mana, nilainya berapa, atas nama siapa, itu sangat detail. Gitu dipastikan itu. Kalau yang dari kami ya, dari kantor kami, tim humas kami itu sangat aktif untuk mengedukasi masyarakat ya Kak ya. Salah satunya ini ya Kak ya. Iya. Di salah satunya ini untuk diedukasi bahwa bea cukai itu humanis, yang ini tahu apa namanya, semua peraturan kalau tahu itu mesti akan enak ya. Gitu. Dibantu oleh tim humas kami. Baik, terima kasih. Mungkin kalau misalkan kita mau tanya tim humas juga bisa di Siap. Instagram mungkin Iya, ya. dia 24 jam Kak. Oke, kalau Instagramnya kita mau akses bertanya-tanya dan lain sebagainya di apa? Di Instagramnya? Bea Cukai Yogyakarta Kak. Di situ. Baik, ada di WhatsAppnya juga mungkin? Ada semua Kak. Ada di situ semua ya. Semua. Pokoknya langsung aja serbu di Instagramnya gitu. Mau pertanyaan apapun siap. Oke, karena langsung dilempar ke tim humas seperti itu. Ini sudah ada yang bergabung juga tim humas, siap-siap aja ya kayaknya ya, udah langsung melototin gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Wisnu dan juga Kak Yeah, Sugi sama-sama, atas segala Kak. penjelasannya mengenai tadi ya, mengenai shopping di luar negeri itu kena biaya masuk apa enggak dan berapa. Kalau belum puas ya nanti bisa ke humas, nanti kita jawab. Oke, langsung diundang ya Starlovers ya. Tim humasnya Baik. selalu koordinasi kok Kak dengan Iya. tim teknis kami kalau ada masalah. Itu dia, ini juga salah satu profesionalitas dan humanis ya tadi ya. Baik, Starlovers, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di nomor WhatsApp 0818621013 dan juga di Instagram kami @starjogjafm. Kembali kami ingatkan untuk Starlovers mungkin bisa mempersiapkan segala halnya, betul sekali, peribahasa sedia payung sebelum hujan. Jadi bagaimana misalkan Starlovers mau pergi-pergian, tidak hanya barang bawaan dan juga kembali yang perlu dicek, tapi bagaimana invoice-nya Starlovers. Itu poin penting. Itu poin penting sekali. Baik, kalau gitu saya Pelagia Swarman pamit. Sekali lagi terima kasih Starlovers, dan kita bisa berjumpa di bincang spesial lainnya bersama kami di @starjogjafm.